Islam yang ditampilkan MUI adalah Islam yang beresiko mengancam keamanan negara. Ya. Ya. Bahkan Islam yang ditampilkan MUI adalah Islam yang mengancam perpecahan bangsa. Ya. Lewat model-model FPI, model-model kerusuhan 98, ISIS, bom-bom ya yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri, HTI ya, Ba'asir semuanya ya, gerakan 212 semuanya nggak pernah disesat-sesatkan, nggak pernah difatwakan oleh MUI, diam, seribu bahasa ya. Jadi itulah mainannya MUI ya. Bahkan grupnya dia ya kan ada teroris juga ya, anggota fatwanya. Nah jadi kalau ikut model Islam MUI, ya jadi orang-orang bodoh lah yang mau ikut seperti itu ya, penuh dengan kekerasan ya. Nggak pernah kalau yang model-model kekerasan radikal, bom-bom teroris begitu difatwakan, disesat-sesatkan ya. Penodaan agama Islam itu ya nggak sesuai dengan Islam, nggak ada, diam mereka. Nah, tetapi kalau yang nasionalis, yang Pancasilais ini yang kira-kira bisa mengganggu popularitas dan agenda mereka, ini bisa membesar. Wah, mereka dengan semangat itu mau hancurkan ya, mereka yang Pancasilais dan nasionalis justru dihancurkan. Nah, umat-umat yang bodoh saja yang mau pro dengan MUI, yang kontra dengan Panji Gumilang ya. Jadi nggak boleh dikungkung. Makanya kayak MUI kemarin ditegur sama si Rocky Gerung, ya malu lah ya. MUI memang kapasitasnya nggak ada, pikirannya maju ya, katanya internum itu nggak boleh menjadi forum eksternum, ya kan bodoh begitu ya. Masa nggak boleh disampaikan? Ya, selama itu debatable, selama itu diskusi, selama itu untuk kemajuan, ya nggak apa-apa. Masa belum apa-apa pikiran orang dibatasin, ya terkungkung akhirnya nggak maju-maju. Makanya negara Muslim yang model-model penistaan agama ada, apa-apa selalu dilarang, nggak bisa maju-maju. Ya, begitu ada satu hal yang maju, sesuatu yang berbeda, wah ini nggak sesuai dengan syariah, dihukum, ya, dipenjarakan, ya, kalau dulu dipenggal, ya nggak maju-maju, tertinggal, bodoh, ya. Bapak Ibu ya, ini siapa sih pendiri MUI ini? Ini perlu juga kita ketahui pendirinya. Itu Pak, ya. Para militer. Ya, ada ini, ada 4 orang ulama di Nasrani Islam terdiri dari Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Polri. Nah, ini catatan tersendiri nih. Ini apa-apaan ini gitu kan? Nah, begini Pak ya, saya sedikit tahu karena pada zaman itu memang kekuatan juga Soekarno itu mulai melemah ya. Setelah peristiwa daripada Malari, di mana dia merasa bahwa ya harus dipangkas seperti si Sumitro yang gendut pada waktu itu ya, bukan Sumitro Joyo Hadikusumo yang militer, harus dipangkas, sehingga ini tujuan-tujuan politik yang memang sudah salah. Tapi saya melihatnya ini karena di mana konstitusi Indonesia yang dilanggar hanya karena peraturan-peraturan agama, maka Indonesia terkutuk hingga saat ini. Jadi Soeharto juga memetik buah-buah ketidakbenaran Indonesia karena tidak mengakui kebenaran, mengakui Israel, dipelintirkan Palestina itu sepertinya itu yang punya jasa terhadap Indonesia. Maka Soekarno juga jatuh di sana Pak, karena melihat bahwa militer pada waktu itu mulai ada persekongkolan di klubnya si Sumitro yang menjadi Kokamtib pertama itu Pak ya, dengan persaingan dengan Ali Murtopo. Nah, Ali Murtopo ini sebenarnya lebih condong juga kepada kekuatan Islam. Oleh sebab itu dia ada hubungan juga dengan Panji Gumilang. Coba deh, ini sejarah yang saya tahu Pak, karena saya pernah dalam dunia politik di Indonesia. Jadi Soeharto memakai manuver politik yang seakan-akan memperkuat kedudukannya. Ya, tunjuklah supaya ada MUI ini, Majelis Ulama, untuk kekuatan mereka. Yang membentuk itu adalah militer dari itu sebenarnya Pusro Pak, pusat kerohanian. Dan di Kristen ada pada waktu itu yang dipegang oleh Kolonel Mamesa. Saya tahu sekali, dan dia masuk di jemaat waktu saya ketua GPIB di Gereja Horeb Jatinegara,
Keramat Jati, Pak. Saya ketua pemuda pada waktu itu, ya. Jadi saya tahu perkembangan politik di Indonesia. Saya masuk Golkar pertama sebagai Kawanua, dibawa pada waktu itu kita masih Kino, Pak, ya, kelompok induk organisasi, dan saya dibawa Gakari dengan ketua umumnya adalah Pak saya sampai lupa sudah berapa kali saya kemukakan itu. Jadi yang terakhir dia didubeskan di Kanada, Pak, ya, Jamin Ginting, Pak. Jadi di Jamin sana, Ginting. ya, saya ikut serta. Ketua pada waktu yang angkat adalah Sukowati, ketua Golkar pertama, Pak, setelah rembukan daripada para kino-kino ini. Jadi saya sudah dalam dunia politik pada zaman itu, Pak. Jadi tahu sekali bagaimana perkembangannya ada. Jadi salahnya Soeharto di mana dia coba untuk manuver politik karena ketakutan, di mana militer pada waktu itu sudah mulai ada yang setuju dengan si Sumitro Kokamtib, ada juga yang tidak setuju dengan Ali Murtopo, karena Ali Murtopo ini sudah dipakai oleh Soeharto sebagai ya asisten pribadi dia sebenarnya, sehingga terjadilah itu perang persaingan pada waktu itu. Jadi para militer ini tahulah, yang senior-senior lah, bangsa Luhut Panjaitan. Jadi saya pikir di sinilah kerancuan Indonesia, tapi saya menarik ke kesimpulan di sini bahwa ya inilah gagalnya Indonesia karena menganut ajaran-ajaran yang menyesatkan orang, tidak memberikan kesempatan kepada dunia luar untuk melihat bahwa Israel itu bukan musuh kita, tetapi adalah bagian daripada berkat yang harus kita terima. Disitulah, Pak. Jadi ini sebagai kesimpulan yang kita terima saat ini, kita dukung Panji Gumilang yang mempunyai toleransi yang besar terhadap kita, dan sebagai umat percaya kita doakan Panji Gumilang supaya lebih memahami apa yang ada dalam Bible, karena dalam Bible kita diajarkan untuk mengasihi sesama. Bahkan salah satu contoh di sana di mana Tuhan Yesus waktu dia mau di-trap atau mau dibuat orang-orang Farisi pada waktu itu supaya dia dinyatakan salah mungkin ya. Ada yang mereka tangkap itu sebagai pelacur, ditarik di tengah-tengah lapangan untuk menguji Tuhan Yesus. Karena pada waktu itu peraturan daripada Taurat, ajaran Musa itu, mereka yang tertangkap sebagai pesina atau pelacur harus dilempari dengan batu. Dan Tuhan Yesus mereka mau cobailah para Farisi. Samalah dengan sekarang itu, saya umpamakan ini MUI adalah kelompok Farisi yang ingin menguji sebenarnya pemerintah, supaya mereka melihat di mana pihak pemerintah. Jadi apa yang Tuhan Yesus lakukan karena hukum kasih itu, dia justru balikkan kesalahan mereka. Siapa yang merasa berdosa, silakan yang pertama melempari para pesundal ini yang tertangkap basah dengan batu, dirajam. Karena itu peraturan Musa pada waktu itu. Satu-satu meninggalkan tempat di mana mereka berkerumun, Pak. Ini tandanya apa? Kasih Tuhan Yesus yang luar biasa. Karena semua orang berdosa. Nah, MUI ini merasa mereka benar, absolut, bahkan menguasai negara. Jadi di sini yang kita lawan. MUI ini adalah kelompok Farisi yang harus dihilangkan di negara persatuan Indonesia. Itulah masukan saya, Pak. Terima kasih. Oke, makasih. Silakan Pastor Paul. Pastor Paul, silakan. Nah, Pastor Paul berkebun nggak? Bang. Ya, Lanjut. saya mendukung Pak Santi Amir ini berpolitik, karena saya teringat ya, ada semacam quotes lah dari Plato ini, bunyinya begini, Pak Santi Amir. Salah satu hukuman menolak berpartisipasi dalam politik adalah kamu akhirnya diperintah oleh orang-orang yang tidak kompeten. Itu aja, Pak. Makanya saya mendukung Pak Santi Amir. Terima kasih. Sudah ada 2 dukungan, Pak. Oke, Pak Santi Amir. Pak Paul saya tambahin. Ya. Jadi nanti sambil yang lain masuk. Jadi Islam yang ditampilkan MUI adalah Islam yang beresiko mengancam keamanan negara. Ya. Bahkan Islam yang ditampilkan MUI adalah Islam yang mengancam perpecahan bangsa. Ya.
lewat model-model FPI, model-model kerusuhan 98, ISIS, bom-bom ya yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri, HTI ya, Ba'asir semuanya ya, gerakan 212 semuanya nggak pernah disesat-sesatkan, nggak pernah difatwakan oleh MUI, diam, seribu bahasa ya. Nah, jadi itulah mainannya MUI ya. Bahkan grupnya dia ya kan ada teroris juga ya, anggota fatwanya. Nah, jadi kalau ikut model Islam MUI, ya jadi orang-orang bodoh lah yang mau ikut seperti itu ya, penuh dengan kekerasan ya. Nggak pernah kalau yang model-model kekerasan radikal, bom-bom teroris begitu difatwakan, disesat-sesatkan ya. Penodaan agama Islam itu ya nggak sesuai dengan Islam, nggak ada, diam mereka. Nah, tetapi kalau yang nasionalis, yang Pancasilais, ini yang kira-kira bisa mengganggu popularitas dan agenda mereka, ini bisa membesar. Wah, mereka dengan semangat itu mau hancurkan ya, mereka yang Pancasilais dan nasionalis justru dihancurkan. Nah, umat-umat yang bodoh saja yang mau pro dengan MUI, yang kontra dengan Panji Gumilang, ya orang cerdas yang bisa melihat bahwa MUI ini ya memang kacau kalau ikut MUI ini, Islamnya Islam kekerasan semua ya, yang ditampilkan, nggak akan bisa jadi universal, bisa diterima oleh dunia di abad modern ini ya, yang maunya rasis, maunya menang sendiri, maunya egois, maunya diskriminatif, intimidatif ya, maunya nutup gereja, kalau masjid di mana-mana nggak apa-apa, kalau toaknya berisik mengganggu nggak apa-apa, nggak pernah difatwakan itu sesat, itu nggak boleh, itu melanggar, itu tidak beretika, nggak ada fatwanya, dibiarkan. Malah saat Menak mau bikin peraturan baru ya dengan berapa 100 desibel, wah si Anwar Abbas semua MUI pada kebakaran jenggot ya, protes-protes, nggak boleh ini segala macam, nggak mengganggu lah apa ya. Itu MUI Islam yang ditampilkan MUI ini justru Islam yang nggak bisa diterima oleh universal, oleh orang-orang yang cerdas ya, orang yang punya hati nurani, yang pikiran cerdas. Nah, hanya bisa diterima kadrun-kadrun yang mungkin memang tinggalnya bisanya di itu tuh apa, padang pasir ya, sendirian, dia nggak ngerti membangun, ngertinya bisanya ngerusak doang gitu. Nah itu, jadi mau ikut yang Islam yang bisa membangun ya seperti Panji Gumilang, atau Islam yang nggak bisa membangun ya, provokatif aja. Nah, orang cerdas pasti milih yang bisa membangun begitu. Nah jadi kalau ikut Islamnya Panji Gumilang, ya sumber daya manusianya dicerdaskan, sumber daya manusianya, santri-santrinya ngikutin konteks zaman, diajarin pertanian, diajarin perkapalan, diajarin perkebunan, diajarin berpakaian juga nggak ngikutin yang model Arab, cingkrang, jenggotan, jidat hitam, ya, pakaian yang dasi, gagah, bagus begitu, ya. Kalau anak-anak muda, perempuan-perempuan juga naksir lah kalau pakai yang gitu. Kalau yang cingkrang ya saya pikir cewek-cewek yang blow on aja yang mau milih yang model cingkrang. Ya pasti konotasinya kan pasti dipoligami, siap-siap dipoligami kalau yang pakai cingkrang, yang jenggotan, yang jidat hitam begitu ya. Harkat martabat wanita ya pasti direndahkan, hanya cuma jadi budak seks saja begitu ya. Siap-siap diceraikan ya, seperti Somad diceraikan begitu saja, Agim ditinggalkan gitu saja, kawin lagi sama yang Bahenol ya. Ya, tapi kalau Panji Gumilang diajarkan ustadz-ustadz santri-santrinya itu yang beradab, yang beretika, yang bermoral, setia sama istrinya, ya nggak suka kawin, ya menghargai harkat martabat wanita. Jadi maju, jadi cerdas sumber daya manusianya, ya materi pendidikannya juga mengikuti konteks zaman begitu, ya bukan ngikutin yang modelnya yang sudah ketinggalan abad 7 dan 8 mau dipaksakan, yang model pendidikan model MUI begitu ya. Saat ada bom dia diam saja, saat penutupan gereja dia senang-senang saja, bahkan kolaborasi di situ dengan FKUB. Kan ketahuan di zaman internet ini
mau ditakiain model apa begitu ya, orang bodoh malah merusak citra Islam itu sendiri ya, orang bodoh aja lah yang mau ngikut mendukung MUI ya, Islam makin terpuruk ya, citra Islam makin hancur kalau model kayak begitu. Justru mestinya bersyukur umat Islam itu ada model Islam yang seperti Panji Gumilang untuk membalikkan keterpurukan Islam yang modelnya yang seperti itu, yang kekerasan yang model-model ditampilkan MUI begitu ya. Nah, justru model Panji Gumilang ini nggak mau, dia hanya berkiblat ke Arab, pikirannya maju, nggak terkungkung oleh doktrin ya. Dia bisa maju. Kalau doktrin kan ya seperti katak dalam tempurung ya, pikirannya cuma di situ saja, 6.666 ayat, udah nggak boleh jauh dari situ. Nah ya, kalau dia kan enggak, gimana nih bisa jadi 100.000, 200.000, 1 juta, 10 juta ya kalimat, sehingga bisa menerjemahkan kehidupan dan beragama, bertuhan itu dengan baik. Ya, sehingga baru orang-orang yang seperti ini bisa menemukan Tuhan, bisa menemukan kebenaran. Kalau hanya dikungkung dengan ayat, ya bodoh, akan terdoktrin dengan doktrin itu saja, nggak bisa lepas pikirannya. Ya, jadi makanya di negara-negara maju dia nggak mau lagi hanya beragama, mereka mau bertuhan. Mereka sudah tahu begitu ya, mereka sudah lihatlah di abad-abad yang dulu doktrin antar doktrin ribut, bisa saling bunuh-bunuhan, bisa saling membui-buikan. Nah, kita Kristen udah lewat, udah ratusan tahun, ribuan tahun ya. Nah, yang model Islam ini yang belum begitu ya, selalu dikungkung sedikit-sedikit penistaan agama. Jadi orang begitu ada pembaharuan, ada pikiran yang mau maju, ada pikiran yang progresif, ya kan, pikiran itu kan nggak boleh dikungkung ya. Jadi nggak boleh dikungkung, makanya kayak MUI kemarin ditegur sama si Rocky Gerung, ya malu lah ya, MUI memang kapasitasnya nggak ada, pikirannya maju ya, katanya internum itu nggak boleh menjadi forum eksternum, ya kan bodoh begitu ya, masa nggak boleh disampaikan ya, selama itu debatable, selama itu diskusi, selama itu untuk kemajuan, ya nggak apa-apa, masa belum apa-apa pikiran orang dibatasin, ya terkungkung akhirnya nggak maju-maju. Makanya negara Muslim yang model-model penistaan agama ada, apa-apa selalu dilarang, nggak bisa maju-maju. Ya, begitu ada satu hal yang maju, sesuatu yang berbeda, wah ini nggak sesuai dengan syariah, dihukum, ya, dipenjarakan, ya, kalau dulu dipenggal, ya nggak maju-maju, tertinggal, bodoh, ya. Makanya negara-negara maju, ya, semua termasuk Jepang, Korea, ya sekuler, nggak mau lagi negara diatur-atur oleh agama. Ya, agama urusan privat, ya, urusan bertuhan ya urusan pribadi, ya. Yang penting kita hidup benar, hidup tidak kriminal, ya, hidup sesuai, bukan cuma ritual-ritual yang orang berdoa mesti di depan, mesti di belakang. Apa artinya itu? Kalau buat kita nggak ada artinya itu. Masa Tuhan dibatasin perempuan di belakang ini nggak boleh segala macam? Ya memalukan lah kalau buat kita itu kan teologi model kayak begitu. Ya tapi oke lah, kita nggak mau campuri model mereka. Tapi buat kita itu kan unlogic gitu. Nah tapi yang model-model Panji Gumilang justru maju, dia pikirannya mau terbuka. Masa sih Tuhan? Saya yakin juga mungkin dia berpikir begitu kan. Masa sih Tuhan menciptakan manusia dan perempuan laki ini kan sepadan, masa mesti perempuan sama ini aja nggak boleh segala macam, ya kan. Nah itu pikiran-pikiran yang mundur ya. Dulu Kristen mungkin juga seperti itu begitu ya, nggak maju-maju ya, yang ada perang, orang-orang maju, saintis-saintis mau menemukan, bilang bumi itu bulat segala macam, elips segala macam, wah langsung di-cut, langsung dipenjarakan ya. Ya akhirnya kan bodoh kalau akan seperti itu. Ya sama aja Islam akan jadi bodoh terus kalau ikut model MUI, model-model seperti itu ya. Pikiran-pikiran maju, pikiran-pikiran ini bukannya dibuka ya supaya jadi pencerdasan. Nanti kan orang bisa melihat argumen mana yang paling benar ya. Nah, jadi makanya seperti Buya Syakur katakan, memang Islam bilang sempurna. Mana sempurnanya dari mana? Orang negaranya masih banyak yang blow on, masih jorok, masih suka perang-perangan, kasar, sempurnanya di mana? Nah, jadi pikiran-pikiran gini mesti terbuka, diskusi-diskusi gini mesti terbuka. Jangan sebentar-sebentar emosi, penistaan agama dikungkung. Ya gimana mau maju?
Gimana mau menjawab pertanyaan benaran kalau belum apa-apa, nggak berani diuji, nggak berani dikritisi, nggak berani dipertanyakan, ya bukan kebenaran, nggak tahan uji, ya itu cuman klaim, artinya ya klaim bodoh begitu. Kan pikiran cerdas akan selalu begitu. Nah, justru modelnya Panji Gumilang itu ya Islam yang cerdas, yang selalu mau bertanya. Kan selalu kan di dalam apapun kita selalu bertanya. Why? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa harus begini? Mengapa harus begitu? Kan selalu mesti tanya itu ya kan? Selalu mesti tanya sampai dapat jawaban. Ya kan filosofi hidup kan mesti begitu juga. Baru orang bisa mencari kebenaran yang lebih hakiki begitu. Nah, jadi Islam yang ditampilkan MUI ini nggak ada jujur-jujurnya ya, yang model kayak Lapindo nggak bayar. Pernah nggak difatwakan oleh MUI ini? Nggak benar nih si ini ya, tapi dia naik haji terus itu ya. Nah, nggak pernah difatwakan. Saya yakin tuh kalau si Panji Gumilang jadi ini ya, jadi MUI-nya, jadi ulamanya, dia akan tuding tuh, wah ini yang korupsi nih, Lapindo nggak bayar nih, gitu. Ini yang sesat ini, Islam gadungan nih, Islam nggak benar ini, Islam yang tidak ramatan, Islam yang mempermalukan Islam, begitu. Wajah Islam, mestinya kan begitu, ya. Tapi justru nggak ada, ya yang ada dibela-bela, TV One-nya malah dipuji-puji, ya. Padahal pemiliknya Abu Rizal Bakri nggak bayar-bayar tuh Lapindo. Suara saya jelas masih ya Pak? Halo? Masih Pak, masih. Lanjut. Ya, siapa dulu deh? Ya, yang mau lanjut saya berhenti dulu. Ya, Pak Paudere, lanjut. Oke. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.